Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ista Minikma dengan nomor induk mahasiswa 190730001 dari Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal mengenai ujian akhir semester mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Soal yang pertama, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Nah, jawaban saya yaitu dapat kita ketahui sebelumnya bahwa salinitas merupakan jumlah kadar garam yang terlarut dalam suatu perairan. Jadi, hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap biota akuatik, yang mana ada hubungannya dengan sistem osmoregulasi. Sistem keseimbangan tekanan osmotik dalam cairan tubuh ikan akan terganggu apabila kadar salinitas dalam suatu perairan tersebut terlalu tinggi dan atau rendah, yang dapat merusak jaringan organisme ikan yaitu dalam proses respirasi ikan. Contohnya, seperti ikan tidak memiliki ginjal yang dapat menyaring kadar garamnya terlalu tinggi, sehingga organ pernapasan ini akan terganggu dan menyebabkan ikan akan mati. Soal yang kedua, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas dan apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Nah, jawabannya yaitu salinitas terjadi karena adanya limbah industri seperti industri susu, industri pengolahan ikan, dan industri kulit. Dapat diketahui bahwa muara merupakan tempat berkumpulnya air laut dengan air tawar. Jadi, ketika pabrik perindustrian mengolah satu produk dan limbahnya ini akan mengalir ke sungai dan sungai ini akan berhubungan dengan muara. Selanjutnya, limbah ini dapat mengandung senyawa NH4+ yang dapat berpengaruh terhadap kerusakan badan air yang dapat mengakibatkan eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan sebuah proses alamiah di mana perairan mengalami penuaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi tumbuhnya biomasa. Nah, kondisi eutrofik ini memungkinkan agar tumbuhan air berukuran mikro untuk tumbuh berkembang biak dengan pesat akibat ketersediaan nutrien yang berlebihan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kekeruhan dan bau tak sedap pada air sehingga konsentrasi oksigen terlarutnya ini menjadi rendah dan akan menyebabkan makhluk hidup seperti ikan tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga akan menyebabkan kematian. Soal yang ketiga, apa dampak El Nino dan La Nina? Jawabannya yaitu El Nino merupakan salah satu dampak interaksi global laut dengan atmosfer yang berakibat adanya fluktuasi suhu permukaan air. Akibat El Nino ini, kenaikan panas laut mengakibatkan turunnya produksi primer dan laut. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pemeliharaan ikan. Sedangkan La Nina menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia ini bertambah. Peningkatan curah hujan sangat tergantung pada intensitas La Nina. Dampak La Nina sendiri ini terhadap kondisi cuaca akan menyebabkan akumulasi curah hujan, sehingga akan menyebabkan banjir. Curah hujan ini berkurang di bagian wilayah Pasifik, terutama di bagian timur. Karena cuaca di bagian timur ini cuacanya lebih dingin dan kering. Soal yang keempat, bagaimana solusi mengatasi sampah laut? Nah, dapat kita ketahui yaitu dengan melakukannya Gerakan Nasional Peduli Sampah, yaitu dengan melalui pendidikan atau suatu pengajaran dalam mengenal negatifnya sampah laut tersebut. Terutama kita dapat mengurangi produksi sampah plastik, yang mana sampah plastik ini sangat sulit untuk diurai. Dapat dilakukan pelatihan atau kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan atau pengolahan sampah plastik menjadi satu produk yang berguna, sehingga produksi sampah ini berkurang karena sudah menjadi diolah ke bahan yang lebih berguna lagi, yaitu daur ulang. Selanjutnya dapat mengganti sedotan plastik dengan sedotan aluminium atau stainless, dan menggunakan sampah plastik dapat diganti dengan
paper bag atau bahan yang terbuat dari kardus dan kertas yang dapat mudah larut air. Soal yang kelima, mengapa plankton disebut produsen primer perairan dan kenapa plankton disebut sebagai bioindikator suatu perairan? Nah, dapat kita ketahui bahwa plankton merupakan pakan alami bagi organisme air ataupun biota yang terdapat pada air. Nah, plankton yang menjadi produsen primer yaitu organisme air yang terdiri dari fitoplankton karena fitoplankton ini mampu berfotosintesis dan dapat menghasilkan senyawa organik sehingga konsumennya yaitu berupa zooplankton, udang, kepiting, dan lainnya. Nah, plankton sendiri ini dapat juga sebagai bioindikator karena yang mana keberadaan plankton dalam perairan akan menggambarkan kualitas dari perairan tersebut. Hanya ini jawaban singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.